Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pada bab 2, yaitu perakitan produk dengan pokok bahasan peta perakitan. Peta perakitan ini akan sangat membantu dalam pelaksanaan proses produksi dalam merakit produk. Adapun pengertian dari peta perakitan adalah suatu diagram yang menggambarkan urutan dari operasi, transportasi, pemeriksaan, inspeksi hingga penyimpanan dari suatu kegiatan kerja secara keseluruhan, mulai dari bahan baku, perakitan, dan menjadi barang jadi. Baiklah, kita lihat terlebih dahulu contoh sederhana dari peta perakitan. Di sini kita mencontohkan peta perakitan pembuatan paving. Untuk langkah-langkah membuat peta perakitan ada beberapa prosedurnya. Namun kita lihat terlebih dahulu contoh di sini. Jadi di sini ada bagian judul dari peta perakitan, kemudian di bawahnya ada identitas dari peta perakitannya. Kemudian di bawahnya itu ada peta perakitan. Kemudian di bagian paling akhir ada ringkasan. Nah, mungkin gambar ini terlihat sangat kecil. Mari kita lihat untuk gambar yang lebih besar. Untuk langkah pembuatannya, yang pertama adalah buatlah garis tepi. Ini ya, garis tepi antara tepi kertas dengan tepi dari garis peta perakitan. Jaraknya sekitar 1 sampai 1,5 cm. Hal ini supaya gambar terlihat lebih rapi. Yang kedua, buatlah header atau bagian atas dari peta perakitan dengan judul peta perakitan. Kemudian di bawah judul itu diberi identitas. Identitas ini mengenai pertama itu nama objek. Karena di sini proses pembuatan paving, maka nama objeknya adalah paving. Yang kedua, untuk bagian identitas itu ada nama pembuat. Jika ini dibuat dengan kelompok, maka isilah dengan kelompok kalian. Kemudian yang bagian ketiga identitas itu diisi tanggal dipetakan atau tanggal dibuat. Karena ini dibuat tanggal 4 Oktober 2020, jadi saya isikannya 4 Oktober 2020. Di bagian bawahnya ada nomor peta. Ini karena nomor peta perakitan yang pertama, jadi saya isi angka 1. Kemudian nomor gambar, ini karena hasil gambarnya cuma 1 lembar, ini ya 1 lembar, maka saya isikan gambarnya cuma 1. Apabila gambar kalian panjang dan lebih dari 1 lembar dan gambarnya di posisi nomor 2 atau nomor 3, kalian silahkan isi pada nomor gambar ini 2 atau 3. Nah, setelah bagian identitas ini sudah diisi atau dibuat, kita masuk ke bagian peta perakitan. Nah, kita memulainya. Untuk membuat peta perakitan, kita mulai dari bagian paling kanan. Nah, di sini pertama kita membuat bagian yang horizontal dulu atau mendatar. Di bagian horizontal ini diisi oleh komponen penyusun atau bahan-bahan yang kita gunakan. Kita dalam membuat paving itu ada komponen atau bahan yang digunakan, yaitu pertama cetakan paving, kedua air, yang ketiga itu pasir, keempat semen, dan kelima itu batu kerikil. Nah, kita selesaikan dulu di bagian yang paling kanan dulu. Setelah komponen atau bahannya sudah tersebutkan tadi ya secara horizontal, kita lanjut ke yang bagian vertikal. Nah, kita mulai dari cetakan paving. Di bagian vertikal ini tersusun dari simbol-simbol proses dan perubahan ya. Nah, misalkan di sini
Di sini dicontohkan adalah segitiga terbalik ya. Ini menunjukkan bahwa penyimpanan. Jadi cetakan paving diambil dari tempat penyimpanan, kemudian selanjutnya dibawa ke tempat penyusunan. Ini urutan P atau penyimpanan ya, namanya P1 itu berarti penyimpanan 1, kemudian 30 strip 2 atau 30 detik. Ini menunjukkan waktu pengambilan dari tempat penyimpanan untuk disiapkan ke tempat penyusunan. Kemudian simbol berikutnya adalah dibawa ke tempat penyusunan selama 30 detik juga. Urutan selanjutnya adalah disusun sebanyak 100 cetakan. Jadi membuatnya secara kolektif ya, enggak satu-satu. Ini untuk menyusunnya ada waktu 5 menit. Selesaikan sampai tahap ini dulu. Kemudian lanjut ke komponen yang kedua, yaitu air. Air diambil dari penyimpanan. Nah, penyimpanan ini disimbolkan dengan nama P2 dengan waktu 30 detik. Kemudian ke tahap B2. B ini menyimbolkan dibawa dari tempat penyimpanan ke tempat penyusunan. Ini waktunya 30 detik. Setelah tahap 2 selesai, lanjut ke tahap 3, yaitu pasir. Pasir ini diambil dari tempat penyimpanan selama 30 detik. Kemudian masuk ke tahap B3, dari tempat penyimpanan dibawa ke tempat penyusunan sekitar 30 detik. Kemudian tahap keempat yaitu semen. Ini prosesnya hampir sama seperti pasir. Kemudian pasir dan semen ini dimasukkan atau diolah, diproses, dicampur menjadi satu. Semen, pasir, air dicampur menjadi satu, kemudian dibawa ke tempat pencetakan. Begitu juga ada batu kerikil di sini juga masuk untuk dicampurkan menjadi satu hingga proses penyimpanan. Itu seperti itu prosesnya ya, secara sederhana seperti itu. Kemudian setelah peta perakitan ini sudah jadi, nah di bagian bawah ini jangan lupa kita kasihkan ringkasan. Nah, ringkasan ini digunakan oleh pembaca bagan supaya lebih mudah dimengerti. Jadi kalau misalnya tidak ada ini, maka orang yang membaca bagan tadi yang kita buat itu akan kesulitan. Sampai di sini peta perakitan kita sudah jadi. Apa sih kegunaan dari peta perakitan yang telah kita buat? Yang pertama itu untuk mengetahui aliran bahan atau aktivitas orang mulai dari awal masuk dalam suatu proses sampai aktivitas terakhir. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah kegiatan yang dialami bahan atau dilakukan oleh orang selama proses atau prosedur berlangsung. Yang ketiga, sebagai alat untuk mempermudah proses analisa untuk mengetahui tempat-tempat di mana terjadi ketidakefisienan. Yang keempat atau yang terakhir, ini sebagai alat untuk memperbaiki tata letak dan metode kerja. Demikian materi pada bab 2 perakitan produk dengan pembahasan peta perakitan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan dan kurang lengkapnya materi yang saya berikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.